Tapi pada akhirnya ya, kamu nggak diterima di Macquarie. Why? Kita memilih jurusan itu, salah satu pertimbangan yang harus kita consider matang-matang itu pertama. Pertanyaan itu terkait dengan menjadi agent of change. Bagaimana kamu menunjukkan suatu leadership, kamu bisa membantu menggerakkan orang-orang sampai terjadi suatu perubahan. Even perubahan itu adalah hal yang sangat kecil, baik itu di komunitas kamu, di tempat pekerjaan kamu, atau di organisasi yang lain-lain gitu. Nah itu waktu kamu daftar itu kamu ngomong apa aja sih di situ? Impact-nya nanti apa ke depan, siapa saja target-target yang nanti akan mendapatkan impact dari hasil belajar kamu selama di Australia. Karena kalau misalnya teman-teman buat sendiri based on your own experience, itu teman-teman pasti walaupun nggak usah lagi baca tuh pasti nempel kan, karena kan ini pengalaman kita sendiri. Oke, itu sih. tapi pada akhirnya ya kamu nggak diterima di Macquarie karena memutuskan untuk berubah jalur ke University of Melbourne, ya kan? Betul Kak. Ya, jadi di Australia Awards Indonesia itu kita diberikan kesempatan ada final preference nanti untuk memilih kampus yang akan kita tuju ya di final preference nantinya. Dan kamu mengubah dari Macquarie ke Melbourne. Why? Kenapa mengubah itu? Oke, ini interesting sekali Kak Gere. Jadi benar sih kayak pilihan kita tuh masih bisa, alhamdulillahnya ya, tidak seperti beberapa beasiswa lain, kita masih bisa merubah kita punya keinginan terkait universitas maupun jurusan juga Kak Gere. Selama itu nggak cross filer gitu ya. Maksudnya mengubah selama dia masih berada dalam priority development area di saat kamu diterima ya. Ya, betul Kak. Jadi kayak misalnya saya kan di human development ya. Jadi kalau misalnya saya mau ganti jurusan harus tetap dalam human development ini gitu loh. Jadi nggak boleh misalnya saya dari human development terus mau ke infrastructure gitu kan. Oke. Mungkin buat teman-teman yang nonton ini di Australia Awards itu ada namanya priority development area. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar priority development area itu perlu dipahami baik-baik karena sebenarnya itu kayak tujuan pembangunannya tuh ke arah itu gitu. Nah, kalau si Shanti ini kan masuknya ke Human Resources Development ya Shanti ya. Jadi PDA-nya di situ, dan ketika dia mengganti jurusannya, mengganti kampus itu tetap berada dalam PDA-nya Human Resources Development ya, yang diperbolehkan oleh Australia Awards tentunya. Oke, lanjut gimana tadi? Terus satu lagi sih Kak, ketika memilih jurusan itu salah satu pertimbangan yang harus kita consider matang-matang itu pertama, benar-benar jurusan yang kita pilih itu adalah jurusan yang lingkungan kita butuh atau tempat kerja kita butuh. Karena percuma kalau misalnya kita daftar, misalnya saya mau daftar AS, pekerjaan saya bergelut di bidang pendidikan bahasa Inggris ya kan. Terus tapi saya punya passion juga nih misalnya di komunikasi, let's say. Nah, itu karena biasanya kan ada orang yang milih jurusan karena menuruti dia punya kemauan gitu loh Kak. Karena dia punya passion di situ, tapi sayangnya dia secara profesional tidak bekerja di bidang itu menurut saya useless sih Kak. Jadi mending pilih tempat kamu bekerja, kayak pekerjaan kamu itu yang kamu ambil untuk jadi jurusan kamu nantinya untuk S2. Karena kalau misalnya nih kayak saya misalnya guru bahasa Inggris atau pengajar bahasa Inggris, terus ketika mendaftar S2 kayaknya saya tertarik di bidang psikologi atau mungkin komunikasi, mungkin saya ambil ini aja kali ya gitu loh. Jadi kayak itu
disarankan jangan cross major istilahnya ya. Kalau misalnya memang tidak ada justifikasi rasional yang bisa menguatkan isi kamu gitu loh. Kalau misalnya oke, mungkin saya sebagai guru, tapi saya ingin ambil psikologi. Tapi di satu sisi saya cross jurusan karena saya punya alasan gitu loh. Pertama karena saya seorang guru dan saya butuh psikologi untuk mendeteksi murid-murid saya. Terus kedua, background kerelawanan saya atau mungkin saya punya pengalaman organisasi, komunitas itu ada yang berkaitan dengan psikologi. Jadi jangan serta-merta ambil ini karena based on kalian punya mau sendiri, teman-teman punya mau sendiri, tapi harus ada rasionalitas dari jurusan yang teman-teman pilih. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan volunteering activity atau kegiatan-kegiatan lain. Jadi harus ada penjelasan kenapa cross jurusan, dan itu harus make sense dan bisa meyakinkan si pembaca esainya kita. Tunggu. Tadi aku tanyanya kenapa Melbourne? Kenapa change ke Melbourne? Jadi ya, ini tadi apa yang ditawarkan Melbourne sampai kamu memilih Melbourne? Iya Kak, jangan balik ke jurusan, ke Melbourne aja. Tadi saya adding some point aja Kak terkait dengan pemilihan jurusan. Jadi ini sebenarnya saya sudah mau transisi ke kenapa saya pilih Melbourne. Jadi ketika info day itu beberapa hari sebelum info day, Kak Geri juga pasti rasakan kayak bingung dia milih jurusan ya, bingungnya milih universitas yang mana yang mau kita tuju. Ya kan, karena kayak aduh banyak sekali nih fasilitas-fasilitas dan juga menawarkan kurs-kurs yang menarik terkait dengan jurusan kita masing-masing. Nah, ketika info day itu saya sempat booth pertama yang saya datangi itu Macquarie, Kak. Jadi saya ada simpan 5 list. Yang pertama itu Macquarie University, yang kedua Sydney, terus Queensland, terus UniMelb terakhir kayaknya deh Kak. UniMelb yang kelima, saya lupa yang keempat itu apa. Nah, saya datang ke Macquarie karena saya insya Allah kalau misalnya dapat rezeki lagi, dapat beasiswa, saya kan niatnya mau lanjut PhD gitu kan Kak ya. Jadi otomatis untuk lanjut PhD ini saya harus punya pengalaman research, ya kan. Nah, sementara di Macquarie itu dia tidak menyediakan dia tidak ada tesis gitu loh Kak. Jadi cuman coursework dan nanti tuh tugas akhirnya ya cuman report aja, nggak buat tesis, nggak ada minor tesisnya lah kayak gitu. Dan kalau misalnya kita mau ambil minor tesis, itu nanti jadinya digabung Kak. Menariknya dia bisa digabung jadi master. Ketika kita mau ambil minor tesis misalnya, itu bisa digabung jadi PhD-nya kita. Jadi kayak killing two birds with one stone gitu loh Kak. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Cuman itu nggak mungkin di accept sama AAI kan. Jadi itu salah satu pertimbangan kenapa saya pindah ke Melbourne. Karena di Melbourne itu dia menyediakan itu. Aku nangkap gitu. Jadi kamu lihat prospek di masa depannya, ada chance untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu chance itu tuh ada kalau kamu daftar universitas di Melbourne ya. Betul. Ya, alasannya sangat bagus, alasan yang reasonable. Terus kalau kita lihat di aplikasi Australia Awards itu kan ada banyak pertanyaan ya, ada banyak pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaan itu terkait dengan menjadi agent of change. Bagaimana kamu menunjukkan suatu leadership, kamu bisa membantu menggerakkan orang-orang sampai terjadi suatu perubahan. Even perubahan itu adalah hal yang sangat kecil, baik itu di komunitas kamu, di tempat pekerjaan kamu, atau di organisasi yang lain-lain gitu. Nah, itu waktu kamu daftar itu kamu ngomong apa aja sih di situ, di aplikasi kamu? Betul, jadi salah satu persyaratan beasiswa Australia Awards dan juga mungkin beasiswa lain itu yang dinilai adalah leadership kita, atau bagaimana kita bisa memberi dampak positif kepada masyarakat. Nah, pada saat itu saya sedikit bercerita kayak pengalaman saya ketika saya ke Timika. Jadi saya dari Makassar yang benar-benar buta terkait bagaimana sih kehidupan di Papua atau di Timika to be exact. Nah, ketika saya sampai di sana itu benar-benar kayak saya mau mengembangkan potensi diri saya Kak gitu, tapi saya nggak menemukan wadah
gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya ketemu dengan salah satu teman yang ternyata kita punya passion yang sama gitu loh Kak. Kita punya passion di bidang pendidikan dan dengan ilmu bahasa Inggris yang kita miliki itu kita ingin memberikan dampak ke orang-orang. Nah, akhirnya saya dan salah satu teman saya ini sepakatlah untuk membuat komunitas bahasa Inggris pertama di Timika Kak. Jadi sebelumnya belum ada komunitas bahasa Inggris di sana. Kita namain pertama tuh Timika English Club, dan tapi sekarang berganti nama jadi Papua English House. Nanti saya sedikit kasih gambaran kenapa kita ganti nama. Nah, terus di situ di Timika English House itu ada banyak sekali gejolak-gejolak drama-drama kayak karena pertama kayak kita nih niatnya untuk membantu anak-anak gitu kan, tapi kok anak-anak yang mau kita bantu ini gak ada yang mau datang gitu loh Kak. Jadi memang at the time kita tuh benar-benar stuck. Jadi karena penggeraknya itu cuma 3 orang, awalnya cuma 2, cuma saya dengan teman saya, terus akhirnya ada salah satu teman juga dari 1000 guru juga, teman dari 1000 guru yang ikut gabung ke komunitas kita. Terus akhirnya kita buat aku nyaranin sama temen gimana kalau misalnya kita ngadain English Camp Kak, atau apapun itu yang berbau bahasa Inggris dan kita langsung datang ke sekolah gitu. Jadi kita promosinya melalui kegiatan kita dan kita selenggarakan langsung di sekolah-sekolah tersebut. Dan alhamdulillah selama kita berjalan kemarin sebelum COVID kita sudah sampai di 4 sekolah dan juga 2 kampus. 3 sama kampus yang saya tempatin ngajar gitu Pak. Jadi kita di sana mempromosikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh kayak gini loh, bahasa Inggris itu tidak semenakutkan ketika teman-teman belajar dalam kelas yang lah Kak, maksudnya bahasa Inggris tuh selalu menjadi momok gitu ya, yang sangat-sangat like it is too difficult to understand gitu karena bukan bahasa kita. Nah, makanya di sini kami di Timika English Club ingin memberikan suasana berbeda dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi kita lebih ke fun games atau outbound games yang kayak gitulah Kak. Nah, akhirnya setelah kita melakukan program ini, alhamdulillahnya banyak nih Kak yang ikut. Jadi banyak yang ikut ke komunitas kita untuk belajar dan kita juga ngundang-undang mahasiswa kayak gitu. Dan alhamdulillah bukan cuma anak-anak yang join, tapi juga ada orang-orang dewasa yang join Kak. Jadi karyawan-karyawan Freeport dan juga guru-guru bahasa Inggris yang lain pun juga ikut tertarik untuk belajar bersama dengan Timika English House. Papua English House. Oke. Jadi apa ya? Jadi di situ ada perubahannya dari yang mereka literasi terhadap Inggris itu kurang, terus setelah adanya grup yang dibuat malah pada tertarik, pada excited untuk ikut bahasa Inggris. Itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman yang daftar Beasiswa Australia Awards itu juga harus bisa menjawab itu di dalam esainya, ada sisi sebelum dan setelah kalian melakukan sesuatu. Karena itu tentunya akan ada kelihatan perubahannya. Oke, pertanyaan terakhir Santi di episode ini, apa tips yang kamu berikan, tips yang paling manjur untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa Australia Awards? Tips paling manjur ketika untuk mendapatkan beasiswa Australia Awards itu, pertama sama dengan beasiswa-beasiswa lain kayak persiapan. Karena saya sendiri persiapannya tuh selama 3 tahun. Gitu. Maksudnya kayak saya persiapan beasiswanya tuh selama 3 tahun. Karena saya mau ketika saya daftar beasiswa itu, saya memang langsung dapat, ya walaupun sebelumnya saya sempat ditolak gitu loh Kak. Tapi that's okay. Jadi persiapan itu penting. Teman-teman harus pelajari beasiswa apa yang mau kalian daftar. Misalnya mau daftar AS, teman-teman harus pelajari kriteria-kriteria apa yang AS cari gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada yang yang kayak kemarin kan Kak yang nanya fresh graduate bisa daftar AS enggak, karena kan biasanya yang banyak diterima itu yang sudah punya pengalaman bekerja. Tapi sebenarnya bisa juga kok, karena ada ya Kak Ger, salah satu teman kita, beberapa sih teman kita yang under fresh graduate tapi diterima. Jadi itu literally benar-benar tergantung dari kayak pengalaman teman-teman, persiapannya teman-teman kayak gitu, dan pengalaman-pengalaman juga apa yang teman-teman lakukan untuk
mempersiapkan diri teman-teman untuk mendaftar beasiswa. Jadi persiapan, terus yang kedua itu mengenali beasiswanya kayak, jadi kenali persyaratannya apa, terus setelah teman-teman kenal dengan persyaratannya, atau setelah teman-teman tahu persyaratannya apa saja, kriteria apa saja yang dicari, ya udah teman-teman berarti harus mempersiapkan diri teman-teman lagi untuk memenuhi kriteria yang sudah disiapkan gitu loh. Terus satu lagi dalam menjawab IC itu usahakan menjawab 5W1H itu. Jadi apa yang mau teman-teman ambil, alasannya apa, terus kenapa ambil itu, misalnya ambil jurusan itu, dan kenapa kampus itu. Jadi harus ada justifikasi rasional terhadap setiap apa yang teman-teman tulis gitu loh. Jadi harus ada rasionalitas kenapa pilih ini. Terus harus jawab juga impact-nya nanti apa ke depan, siapa saja target-target yang nanti akan mendapatkan impact dari hasil belajar kamu selama di Australia, kayak gitu. Jadi ingat jawab 5W1H, selalu tanya ketika teman-teman nulis essay, selalu tanya ke diri teman-teman. Jadi ini apa yang mau saya pelajari? Oke, jawab, ketik, saya mau belajar ini. Terus kenapa? Kenapa saya mau belajar ini? Ketik lagi alasannya, gini. Terus bagaimana saya bisa merealisasikan ini? Jadi ketik lagi. Jadi kayak gitu-gitu sih Kak. Itu yang saya terapkan ketika saya mengerjakan essay. Saya selalu menanyakan diri saya, apa, kenapa, bagaimana, gitu loh. Dan siapa yang akan mendapatkan benefit dari hasil belajar kamu setelah menyelesaikan studi di Australia. Terus last but not least, jangan SKS. Essay itu nggak bakal jadi just over one night, itu nggak ada. Jadi benar-benar harus punya banyak persiapan untuk kerja essay. Karena yang paling ribet itu adalah ketika kita harus research jurusan dan juga research universitas. Itu kemarin kalau saya nggak salah, saya makan 1 bulanan lebih hanya untuk research kampus dan juga research jurusan. Kayak gitu. Wow, jadi memang ya tips yang paling ini manjur tuh ya persiapan ya. Jadi semuanya tuh benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Tidak ada sistem SKS ya, seperti yang Santi bilang. SKS itu sistem kebut semalam itu tidak berlaku di saat kita mendaftar beasiswa Australia Awards, karena you have to do a lot of research, menemukan jurusan kamu, menemukan kampus kamu, menjawab esainya pun itu research-nya itu harus banyak gitu. Jadi dan pada akhirnya yang punya persiapan yang terbaik itu yang kebanyakan ya, mayoritasnya yang mendapatkan beasiswa gitu ya, karena kamu compete dengan ribuan kandidat, dan ya terlihat sih yang punya persiapan yang terbaik, persiapan yang matang, itulah yang akan terpilih. Wow. Satu lagi Kak Ger, satu lagi nih. Jadi usahakan essay-nya itu berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri dan teman-teman yang buat sendiri. Jangan minta dibuatin sama orang. Jadi kalau misalnya memang mau minta pendapat orang lain setelah essay-nya jadi, bisa minta proofread ke teman-teman yang memang punya pengalaman mendaftar beasiswa atau juga punya pengalaman sekolah di luar mendapatkan beasiswa kayak gitu. Karena ini akan jadi bumerang sendiri nanti ketika wawancara. Karena kalau misalnya teman-teman buat sendiri based on your own experience, itu teman-teman pasti walaupun nggak usah lagi baca tuh pasti nempel kan, karena kan ini pengalaman kita sendiri. Karena nanti yang ditanyakan ketika wawancara itu semua berkaitan dengan essay. Ya, betul sekali. So apa yang teman-teman taruh di aplikasi itu ya yourself, be yourself on your application gitu. Karena ya pada akhirnya ya yang akan ditanya-tanya itu kalian gitu. Kalau teman-teman tidak tahu apa yang ditulis, tidak mengenali diri sendiri, ya akan susah nanti di saat GST. Seperti itu ya Santi ya. Nah, Oke, baik Santi, terima kasih atas waktunya, sebuah kesempatan untuk berbincang dengan Santi. Semoga teman-teman yang mau daftar beasiswa Australia Awards tahun ini bisa dapat insight yang baru, bisa dapat pengetahuan, khususnya teman-teman yang menggeluti bidang pendidikan, bisa dapat kayak saran dari obrolan kita berdua. Oke, baik teman-teman, terima kasih Shanti, sampai ketemu lagi. Terima kasih ya udah share. Makasih udah undang Kak. Oke, bye Shanti. Bye.